Nabi itu pemimpin Madinah. Yang ada di Madinah bukan cuma umat Islam. Yang ada di Madinah pada masa itu ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Majusi, bahkan ada orang yang tidak beriman kepada Allah. Apakah Nabi mengusir mereka dari Madinah? Tidak. Tapi dengan perjanjian, kata Nabi, yang kita sebut dengan Sahifatul Madinah atau Piagam Madinah. Salah satu poin dan isi perjanjian adalah umat Islam tidak boleh menyakiti orang Yahudi. Yahudi tidak boleh menyakiti umat Islam. Nasrani tidak boleh menyakiti umat Islam. Dan Nasrani pun tidak boleh menyakiti yang Yahudi. Ditulis perjanjian. Persoalan hidup di Madinah, hidup berdampingan, membangun bersama-sama. Artinya dalam hal keagamaan, kata Nabi, yang Islam kembali kepada Quran, yang Yahudi kembali kepada Tauratnya, yang Nasrani kembali kepada Injilnya. Tapi dalam membangun kehidupan masyarakat, mari kita bersama-sama, kata Nabi. Ternyata nasionalisme sudah dibangun oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika memimpin kota Madinah. Apakah Nabi tegas? Iya. Surga tidak akan dibuka kelak kecuali Nabi yang membukanya. Tidak akan dimasukin oleh siapapun kecuali Nabi pertama kali yang memasukinya. Umat yang lain tidak boleh masuk sebelum umat Rasulullah SAW masuk pertama ke dalam surganya Allah. Kita dapat keuntungan, kita dapat privilege, kita dapat sesuatu yang sangat besar dari rahmat Allah. Maka Allah mengingatkan dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala habibina al-mustafa sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa ba'du. Samahatul fudala wal karama, para alim, para alamah, para kiai, para tuan guru yang saya hormati dan saya muliakan, PJ Bupati Kayong Utara yang baru 2 minggu menjabat. Baru 2 minggu, berarti belum ada anggaran dong. Ini saya agak curiga juga ini. Jangan-jangan beliau nanti nggak salaman sama saya ini. Tapi nggak apa-apa Pak BJ, nomor rekening saya masih yang lama kok. Yang saya hormati PJ Sekda, selamat bertugas. Semoga Anda berdua menjadi orang-orang yang jujur, adil dan amanah di jalan Allah. Karena kepemimpinan Kayong Utara setahun ke depan, hebat atau tidak, sukses atau gagal, tergantung kepada Anda semuanya. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara, ada Haji Dedi, Bung Tomo. Ini mudah-mudahan juga mampu mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Kayong Utara. Karena setiap kali saya datang ke sini selalu ada perubahan, Pak. Jalannya sudah mulai mulus dan mudah-mudahan rezekinya juga mulus juga. Yang saya hormati
Ketua Majelis Ulama Kabupaten Kayong Utara, Abu Amin. Semoga Allah merahmati Anda. Kiai Nazril Hijar, saya yang justru tidak paham dengan beliau, Pak. Jabatannya kok banyak sekali gitu. Setiap kali saya datang ke sini kata sambutan atas nama yang berbeda, tapi orangnya ini juga. Setuju saya. Antara dua ini, apakah memang beliau itu hebat dan luar biasa dan berkualitas, atau malah nggak ada orang gitu? Tadi malam sambutan atas nama FKUB, malam ini sambutan atas nama PHBI, kemarin sambutan atas nama Ketua PCNU. Nah besok ini atas nama apa lagi ini? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya sapa ibu-ibu dulu. Ibu mau masuk surga? Mau yang bayar apa yang gratis? Gratis. Pak PJ, anggarannya ada enggak? Kalau ibu mau, lebih baik ibu masuk surga duluan atau bapak? Bapak? Wah, ini doanya enggak jelas ini. Berarti ngedoain bapak berangkat duluan kayaknya ini. Kalau ibu diperkenankan oleh Allah untuk memilih, apa ibu memilih ibu meninggal duluan, apa bapak meninggal duluan? Apa ibu meninggal duluan, apa suami duluan? Suami duluan. Dengerin Pak, dengerin. Pak, bapak, kalau boleh memilih, siapa yang meninggal duluan, ibu dulu atau bapak-bapak duluan? Ibu. Saya sepakat sama bapak. Mari kita berdoa bareng-bareng malam ini. Malam ini kita dikumpulkan oleh Allah sebagaimana yang disampaikan oleh Tuan Guru Nazril Hijar, bahwa ada dua nikmat yang kata Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fikima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat besar yang selalu membuat manusia itu lalai dan terkecoh di dalamnya. Pertama, sehat. Kedua, sempat. Ada kalanya sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ada kalanya dia sempat tapi tidak sehat. Ada kalanya dia sehat tapi Allah tidak berikan kesempatan. Maka malam hari ini bersyukurlah kepada Allah. Kita duduk bersama orang-orang salih, kita duduk bersama seorang orang baik, karena masjid bukan hanya sebuah simbol. Masjid bukan hanya tempat kita sujud kepada Allah semata, tapi masjid adalah tempat bagi kita bersama-sama membangun peradaban umat manusia, membangun peradaban kebangsaan. Karena Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pindah dari Makkah menuju Madinah, pertama kali yang dibangun oleh beliau bukan rumahnya, yang dibangun oleh beliau bukan membangun istana, tapi beliau membangun sebuah masjid yang kita kenal dengan Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sampai di kota Madinah. Maksud dan tujuan beliau adalah bahwa di masjid kita bisa berkumpul, di masjid kita bisa bersama-sama bersujud kepada Allah, di masjid kita bisa belajar, di masjid kita mempersatukan sesuatu yang bercerai-berai dan berserakan selama ini. Ada banyak perbedaan di antara kita, tetapi yang mampu menyatukan kita adalah kalimatun sawa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dari manapun kita berasal, apapun warna kulit kita, apapun bahasa yang kita gunakan, apapun istiadat yang selalu kita pergunakan, tetapi ketika kita menyebut kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah, hakikinya kita adalah bersaudara. Dan persaudaraan kita dibangun bukan oleh manusia, tetapi dibangun oleh Allah ketika Allah menyebutkan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesama orang-orang beriman, hakikinya dia adalah bersaudara. Kita tidak lahir dari ayah yang sama, kita tidak lahir dari ibu yang sama, kita tidak dibesarkan dari ayah yang sama, tapi kita dibesarkan dengan kalimat yang sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti saya, Anda semuanya, saya dan Pak PJ hakikinya adalah bersaudara.
Bisa saja Pak PJ adik saya, bisa saja Pak PJ itu abang saya. Karena kita bersaudara. Jangan lupa, Senin saya pulang. Kemarin saya pakai speedboat. Masa nggak ada tiket buat pesawat? Kalau ada tiket buat pesawat, saya tidak mendoakan Anda jadi PJ, tapi jadi bupati. Tuh, ada puluhan yang ngaminin tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang begini, Pak. Boleh saya tanya sama Ibu? Bu, Ibu, kalau anak lahir senang apa tidak? Senang apa tidak? Cucu lahir senang? Anak pertama lahir pasti senang, anak kedua lahir pasti senang, dan seterusnya. Saking senangnya, kadang-kadang terlepas itu dari persoalan sunnah mengakikahkan, saking senangnya terhadap lahirnya anak, rasa cinta kepada suami mulai terbagi. Pak PJ punya istri berapa? Baru satu. Niatnya berapa ini? Pak PJ, cinta nggak sama istri? Serius? Cinta nggak sama istri? Ini masjid loh Pak PJ. Cinta ya? Berapa persen? 100%? Ya? Mulai timbul bualnya beliau nih. Mana ada manusia itu bisa mencintai manusia yang lain 100%, Pak. Kalau kita selalu bilang aku mencintai 1000%, bual kata orang Melayu. Jangan memaksakan cinta kepada sesama manusia itu sefull-fullnya, karena potensinya kecewa ada. Pak PJ oleh istri bisa dikecewakan. Dikecewakan apa sampean yang sering mengecewakan? Kalau dilihat wajahnya kayaknya beliau yang sering mengecewakan ini. Suami bisa mengecewakan istri, istri bisa mengecewakan suami. Kalau itu cinta kepada sesama manusianya. Kepada siapa cinta itu tidak akan kecewa? Dan cintanya siapa yang tidak akan pernah mengecewakan kita? Saking cintanya kita kepada anak yang lahir, kita potongkan kambing akikah, kita rawat, kita besarkan. Udah besar kita masukin pondok pesantren, kita kuliahin, Pak. Tapi kalau bermasalah, boleh jadi anak tersebut akan menjadi musuh terbesar dalam hidup kita. Anak yang kita besarkan kalau keliru bisa menjadi musuh. Tetapi ketika rasa cinta itu kita tumpahkan kepada hadrah Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, cinta itu tidak akan mengecewakan dan tidak akan pernah kecewa. Anak belum tentu menyelamatkan kita. Istri boleh jadi tidak akan menyelamatkan kita. Suami pun belum tentu menyelamatkan istri. Tetapi hanya Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang cintanya tidak akan pernah mengecewakan kita, baik di dunia, lebih-lebih nanti di yaumil qiyamah. Sebab kata Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi adam yaumal qiyamah wala fakhra. Aku ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah sayyid, adalah junjungan, adalah sanjungan anak cucu Adam sampai nanti di yaumil qiyamah, wala fakhrah. Tetapi aku tidak akan pernah bersikap sombong, karena memang Allah tidak memperkenankan Nabi memiliki sedikit pun rasa sombong dan sifat itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita berkumpul malam ini sebagaimana yang disebutkan oleh ketua PHBI. Kita bersama-sama duduk, berangkat dari rumah dengan nawaitu yang sama, dengan niat yang sama, semata-mata ingin menunjukkan rasa cinta, menunjukkan rasa mahabbah kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan cara mengingatnya,
mengingat saat-saat kelahiran beliau, kehidupan beliau, perjuangan kenabian dan kerasulan beliau, dakwahnya beliau hingga wafatnya beliau. Ketika Imam Al-Hafidz As-Suyuti ditanya, maulid itu apa? Karena sering kita temukan di masyarakat dua kalimat, ada maulid, ada maulud. Maulid itu artinya saat kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan maulud adalah sosok yang dilahirkan. Ada yang protes, ngapain bermaulid? Maulid itu tidak dilakukan Nabi. Iya, Nabi tidak pernah bermaulid, sepakat. Nabi tidak pernah bertemu seperti ini untuk memperingati lahirnya. Iya, tapi kenapa kita bermaulid? Saya kasih tahu, terlepas Anda percaya atau tidak, itu bukan urusan saya. Al-Imam Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullahu ta'ala ketika ditanya kenapa kita bermaulid dan maulid itu apa, silakan buka nanti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Imam Al-Hafidz As-Suyuti adalah salah satu ulama di bidang ilmu hadis dan ahli tafsir, serta banyak disiplin ilmu yang beliau fahami. Al-jawabu indi, jawaban menurutku tentang maulid, anna asla amali maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara min al-Qur'an wa riwayatul akhbaril waridati fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid itu begini, kata Imam Suyuti, pada awal mulanya maulid itu diadakan adalah berkumpulnya manusia yang ramai. Dalam pertemuan itu pertama dibacakan Quran. Tadi itu qori'nya luar biasa itu. Subhanallah, juara provinsi. Itu suaranya persis sama suara Ustadz Nazril Hijar. Beda-beda tipis. Tapi tipisnya kebangetan gitu. Yang dibacakan Quran. Kenapa Quran? Karena Quran adalah kitab utama bagi umat Islam. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Di sini musim kemarau, Pak, ya. Musim kemarau, ya. Sudah lama enggak hujan, Pak? Sudah berapa lama? Ya, kalau hujan kenapa enggak ada air minum? Itu punya orang loh. Itu punya Pak PJ ya? Apa punya saya? Oh, punya saya ya? Nah, sekali-kali lah Pak PJ ngasih saya gitu kan. Maksud baiknya seperti itu, Pak. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah mengingatkan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin." Di sini ada gunung 9 namanya. Ada gunung 9. Satunya kemana, Pak? Kok cuma 9? Seharusnya 10 itu. Seandainya Allah menurunkan Al-Quran itu kepada gunung 9 itu, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Niscaya kalian pasti melihat gunung 9 itu akan pecah berkeping-keping. Kenapa? Saking takutnya kepada Allah. Batu gunung 9 itu keras, Pak. Tapi seandainya Allah turunkan Al-Quran kepada gunung 9, saat itu juga dia akan pecah dan hancur. Kenapa? Saking takut dan malunya kepada Allah. Allah memberikan perumpamaan itu. Apakah kita tidak berpikir
Seandainya Al-Quran itu dibacakan kepada hatimu, kenapa hatimu tidak ingat kepada Allah? Berarti betapa kerasnya hatimu. Jika gunung yang sekeras itu bisa hancur, bagaimana dengan hatimu? Apakah hatimu tidak ingat kepada Allah? Seandainya tidak ingat kepada Allah, berarti hatimu lebih keras dibandingkan dengan batu di Gunung Sembilan itu. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas. Dan itulah sebenarnya perumpamaan dari Allah agar manusianya itu berpikir, kata Allah. Malam ini kita diajarkan oleh Allah, kalau hati yang lembut, hati yang baik, seperti ibu-ibu ini semuanya, insya Allah ibu-ibu, saya doakan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi ibu yang salihah, melahirkan anak-anak yang hebat, pintar dan cerdas, serta beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sederhana, kata Allah. Ketika maulid itu, kata Imam Suyuti, dibacakan Quran, kemudian dibacakan riwayat lahirnya Nabi, perjuangan Nabi, dakwahnya Nabi, hingga wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas siapa saja para imam yang membolehkan bahkan menganjurkan maulid? Ada lebih dari 100 ulama terdahulu yang membenarkan dan membolehkan adanya maulid. Nanti silakan buka siapa ulama tersebut, termasuk Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi juga menganjurkan, As-Suyuti juga, As-Sakhawi juga menganjurkan, Al-Imam Ibnu Iraqi juga menganjurkan tentang maulid. Itu ulama-ulama yang kibar, ulama-ulama yang besar. Lantas ulama zaman akhir, seorang ulama yang sering saya sebutkan dan sering saya kutip kitabnya, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah, ketika ditanya tentang maulid, kenapa kita bermaulid ya Syekh? Boleh saya tanya dengan Pak PJ, saya ceramah pakai mic ini boleh apa tidak? Boleh? Zaman Nabi ada? Zaman Nabi ada? Tidak ada. Apakah kipas angin yang kita pakai sholat itu ada masa Nabi? Apakah jam waker biar kita bangun malam itu ada masa Nabi? Baik. Nabi mensunnahkan sholat sunat tahajud, karena itu perintah Allah kepada Nabi. Kepada Nabi tidak ada perkara sunnah. Yang Allah perintahkan kepada Nabi itu wajib semuanya. Tetapi untuk kita menjadi perkara sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, Nabi kalau sholat bangun sendiri tanpa alat bantu namanya jam waker. Tidak ada alarm. Pak PJ mau sholat sunat tahajud jam 3:30, dibangunkan siapa? Istri. Alarm. Kenapa alarm boleh? Karena itu hanya sarana, Pak. Itu hanya alat. Jadi di dalam kaidah usul fikih dijelaskan untuk para santri, ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Kalau perkara wajib itu tidak sempurna tanpa adanya perkara, maka adanya perkara itu wajib. Kalau mau sholat malam kesulitan, susah bangun, maka adanya jam waker biar bangun sholat wajib. Berikutnya dalam perkara sunnah, ma la yatimmul mandubu illa bihi fahuwa mandub. Kalau perkara sunnah itu tidak sempurna tanpa adanya satu perkara, maka adanya perkara itu menjadi sunnah. Kalau dengan bermaulid, ini sarana saja, Pak. Maulid itu bukan ghayah, bukan tujuan. Tetapi maulid itu wasilah, penyebab, sarana. Maulid itu bukan tujuan. Dan ingat, maulid bukan ibadah, tapi amaliyah. Tujuannya memantapkan ibadah kepada Allah, memantapkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad,
Sallallahu Alaihi Wasallam, maka adanya maulid itu dianjurkan. Pak PJ, apakah boleh Ustadz saya bermaulid dengan tidak mengadakan kumpul seperti ini? Boleh. Pak PJ tinggal panggil jamaah. Ibu-ibu besok, ini yang hadir berapa orang? Ibu-ibu ada 200 orang. Kalau besok Pak PJ mau bermaulid, biar tidak susah-susah, panggil ke pendopo, siapkan 200 amplop, bagi-bagi sama ibu. Saya bermaulid, sini saya bermaulid, sama, karena tujuannya adalah li'ihya'is sunnah, untuk menghidupkan dan membangkitkan sunnah baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas Bu? Sudah jelas? Sudah faham? Kalau sudah faham berarti sudah selesai ceramah saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi berkaitan tentang bagaimana bermaulid, bagaimana asal usulnya hukum maulid, dan bagaimana ke depan agar kita ini hidup dalam kondisi yang baik, agar hidup kita ini berlandaskan kepada Al-Quran dan berlandaskan kepada peri kehidupan dan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di sebuah kota kecil yang bernama Makkah. Makkah, di sekitar Makkah nyaris tidak ada peradaban. Jaraknya kenabian yang ada di kota Makkah terlalu jauh. Nabi terakhir yang pernah ada di kota Makkah itu adalah Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, datuk moyang Rasulullah. Kapan antara jarak Nabi Muhammad dengan Rasulullah Muhammad dengan Nabi Ibrahim dan Ismail? Jaraknya kurang lebih 3.000 sampai 4.000 tahun antara Nabi Ibrahim dan Rasulullah Muhammad. 24.000, Rasulnya 313. Tapi yang berbangsa Arab cuma 5. Tidak semuanya bangsa Arab. 124.000 itu yang Arab cuma 5. Nabi Hud, Nabi Solih, Nabi Su'aib, Nabi Ismail, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lainnya bukan bangsa Arab. Perlu saya jelasin. Ini konteks sejarah. Terus pertanyaannya, Nabi Muhammad itu bangsa Arabnya dari mana? Baik, saya cerita sejarah karena kebetulan saya penutur sejarah, Pak. Studi saya itu di sejarah konsentrasinya. Boleh saya sampaikan, Pak? Ya. Nabi Adam itu bapak moyang kita. Nabi Adam itu punya keturunan, turun sampai Nabi Nuh. Nabi Nuh itu, dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh nggak ada bangsa Arab, semuanya sama. Nabi Nuh akhirnya punya 4 anak. Anak yang pertama namanya Kanaan, yang ditenggelamkan oleh Allah karena tidak beriman kepada kenabian ayahnya. Jangankan cuma anaknya Fulan bin Fulan, anaknya Nabi saja tidak beriman kepada kenabian, namanya Kanaan. Jadi jangan berharap karena anaknya si Anu kemudian dia jadi orang soleh, enggak. Karena ternyata anaknya Nabi Nuh itu bukan orang soleh. 1, Kanaan. Baik, adiknya Kanaan bernama Syam. Syam ini punya keturunan kemudian disebut dengan bangsa Smith. Bangsa Smith ini kemudian menjadi cikal bakal bangsa Arab, orang yang tinggi besar yang ada di Syarqul Awsat di Timur Tengah. Yang ketiga namanya Yafis. Yafis itu menurunkan kita, bangsa-bangsa kecil. Di mana itu? Di daratan Asia, termasuk Indonesia. Tubuhnya kecil mungil, kulitnya agak kecoklatan, berhidung pesek. Pesek ya? Itulah keturunannya Yafis.
Yang keempat, sambil pegang hidungnya Bu. Oh, saya bukan keturunan bangsa Syam nih, saya Yafis. Yang keempat, nama anaknya Ham. Ham menurunkan bangsa-bangsa Afrika yang berkulit gelap. Sam ini turun, punya keturunan namanya Ibrahim. Ibrahim bukan orang Arab. Kenapa keturunan Sam bukan orang Arab? Karena dia berada di Irak. Irak itu orang Babil, Babilonia. Ini biar jelas sejarah Nabi, Pak. Ya, sejarah nabinya biar jelas. Dari mana asal usulnya? Ibrahim punya anak dari istri yang berasal dari Palestina, namanya Hajar. Lahir anak laki-laki bernama Ismail. Berarti Ismail itu terarabkan karena ibunya. Ibunya bangsa Arab, Palestina. Ismail punya anak keturunan yang bernama Haidar. Haidar punya keturunan turun terus ke bawah. Salah satunya kemudian bernama Adnan. Adnan ini cikal bakal datuk moyang Nabi. Maka sering Nabi disebut dengan Arab Adnani. Turun lagi, turun sampai generasi kesekian belas, bertemulah kepada Hashim. Turun anak namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya putra namanya Abdullah, dan Abdullah punya putra bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sejarah singkatnya. Di sebelah sana Ibrahim punya istri dari Mesir namanya Sarah. Punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub itu mendapat gelar Israel. Kenapa Israel? Karena kesenangannya Nabi Yakub itu berjalan pada malam hari. Karena kondisi yang sangat panas, Nabi Yakub beserta keturunannya hidupnya nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cara berjalan kaki, dan itu dilakukan pada malam hari, maka digelari Israel atau Sarul Lail, orang yang berjalan pada malam hari. Nah, besok malam nih, kalau suami ibu sering jalan malam kelayapan, panggil, kata ibu ya, kalau laki ibu tak balik-balik jalan malam, panggil Israel gitu. Orang yang suka kelayapan malam-malam. Turunnya kemana sekarang? Biar singkat, karena waktu kita juga tidak lama ini. Biasanya ceramah berapa menit, Kiai? Hah? Ceramah berapa jam? Nyesal saya datang ke sini Pak Kiai. Gini, Ishak punya anak 12. Nabi Allah Yusuf bersaudara. Itu anaknya Yakub. Maka Yusuf bersaudara disebut Bani Israel, anak keturunan Israel. Saya singkat lagi. Abangnya Yusuf bernama Lewi. Lewi punya anak namanya Imran. Imran punya anak 2 nabi, namanya Musa dan Harun. Ada lagi abangnya Yusuf namanya Yahuda. Yahuda punya keturunan terus turun ke bawah, ketemu kepada Nabi Allah Daud. Daud punya keturunan namanya Sulaiman. Sulaiman punya anak 2 laki-laki, tidak ada yang jadi nabi. Satu Yarub'am, satu Yarub'im. Turun keturunannya. Punya anak namanya Imran. Imran punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa bin Maryam. Berarti hubungan Nabi dengan Nabi Isa di mana? Satu datuk moyang yang bernama Ibrahim alaihissalam, cuma beda nenek.
neneknya Nabi Muhammad berasal dari Palestina, neneknya Isa berasal dari Mesir. Ada lagi satu, terjadi perbedaan di antara ulama. Ternyata Ibrahim pernah punya istri namanya Qaturah, punya anak namanya Madyan. Dan kemudian di bangsa Madyan turun seorang nabi yang bernama Shu'aib. Yang mau saya sampaikan adalah bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah nabi mulia, keturunan nabi mulia yang lahir dari manusia mulia. Maka kemuliaan Nabi Muhammad SAW terpancar dari darah datuknya yang bernama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian kenapa Allah begitu memuliakan Nabi? Jika Nabi Adam, Allah hanya memanggilnya ya Adam, Nuh dipanggilnya ya Nuh, Ibrahim Allah memanggil ya Ibrahim. Nih, Qori, silakan buka di dalam Quran. Tidak pernah Allah memanggil Nabi kita dengan panggilan ya Muhammad. Musa dipanggil ya Musa, Isa dipanggil ya Isa, Zakaria ya Zakaria, Yahya ya Yahya. Kenapa Allah tidak memanggil nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama langsung? Saking mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memanggilnya ya ayyuhan nabiyyu, bukan ya Muhammad. Allah memanggilnya ya ayyuhar rusul. Allah memanggilnya ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Maka apakah layak kita ini hanya ketika memanggil ya Muhammad? Tentu tidak layak bagi kita. Kenapa kemudian kita menyandingkan kalimat ya Sayyidi ya Rasulullah Muhammad? Menunjukkan bahwa bentuk mengagungkan ta'ziman wa takriman wa tasliman kepada sosok makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah, yang dicintai dan mencintai Allah. Sesiapapun yang mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jaminannya adalah kebahagiaan dan keselamatan dari dunia dan akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada saking cintanya kepada Nabi Muhammad, kemudian kita beri nama anak Muhammad. Tidak ada salah, tapi hati-hati. Nama Muhammad tapi panggilan Siamat. Wak, besok-besok Wak ya, bila masa bapak ni nak ngasih anak tu nama Muhammad, baik. Sebab kata Nabi, khairul asma'i ma ubbida wa ma hummida. Sebaik-baiknya nama itu adalah yang mengandung pujian kepada Allah, ma'ubbidah yang mengandung penghambaan kepada Allah, wa ma hummidah dan yang mengandung pujian kepada Allah. Nama Muhammad baik, kasih nama untuk anak, untuk cucu sangat baik, tapi hati-hati dengan panggilan. Mana kau Muhammad? Panggillah mana, kemana kau Muhammad? Kena orang Bugis. Ada orang Bugis nih? Ada orang Bugis? Nah, Purani Mandre? Purani Mandre? Pura. Nama betul dah Abdurrahman. Tapi orang Bugis kebiasaan panggil nama anak Deramang. Ismail betul nama Nabi, tapi dipanggil Maeng. Yang sakit hati, Haji Abdullah dipanggil Haji Bedung. Tidak akan sakit hati kita dengar tu. Haji Tahir dipanggil Haji Tahir. Tahir artinya suci. Komaruddin, bulan purnamanya agama. Orang Bugis manggil dia Kamang. Mana kau Kamang? Pertanyaannya, Kiai Haji Abu panggilnya apa? Tidak ke kita panggil abu-abu? Maka kata Nabi,
Akhlak dalam Islam, ketika engkau berikan nama anakmu, berikan nama yang mengandung pujian kepada Allah, mengandung penghambaan kepada Allah, karena panggilanmu itu nanti akan menjadikan doa bagi anak dan keturunanmu. Ini anaknya umat Islam di zaman mutaakhir ini, di zaman akhir ini sudah mulai meninggalkan nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir anak laki-laki yang dikasih nama artis. Kayong Utara banyak nama Farel, Mas Yuntung. Macam mana kalau dikasih nama artis Eropa? Siapa nama kau nak? Jack. Rupa bapak dia ni sering main remi. Ada kartu Jack di situ. Yang paling parah, saya pernah di sana ibu-ibu orang Melayu sebelah kampung saya. Saya lahir besar di kampung, Pak. Maka kadang kala saya itu ngomong bahasa Melayu itu Melayu kelotok. Ada mak-mak pagi-pagi nanya dengan saya, "Assalamualaikum Pak Ustaz." "Waalaikumsalam." "Ada apa, Mak?" "Saya boleh nak tanya dengan Pak Ustaz ni, Tuan Guru ni?" "Boleh." "Kalau nama Tony itu dalam Quran ke?" "Tony?" Pikiran saya kata Tony itu tak ada dalam Quran, Tuan Guru. Marah dia dengan saya. "Apa pula nama Tony, Mak?" Nama tu ada dalam Quran, Pak Ustaz." "Masa Pak Ustaz Tuan Guru tak faham Quran? Kata ente ni ahli tafsir, ahli hadis. Ngapa pula tak tahu nama Tony dalam Quran?" Lillahi ta'ala bingung saya, Pak. Keluar keringat dingin saya ni. Ya Allah, ayat mana ada kata Tony ya? Hanya saya bilang dengan mak tu, ya udahlah mak, sekarang mak lah. Boleh mak tunjukkan dengan saya kalau dalam Quran itu ada kata Tony? Kok memang ada di ayat mana, surah mana, saya buka sekarang juga. Tak jauh-jauh rupanya dia. Saya ambil nama cucu saya itu Syaitonir Rajim. Dia ambil di tengah Tony. Mohon maaf ya, bila masa takut ada nama Tony di sini. Yang paling parah orang Melayu ni. Duduk kita dengan dia minum kopi kan. Ada kawan lewat. "Mana kau nam?" kata. Saya tanya dengan dia, "Pak PJ, nama dia Saiful Anam?" "Bukan, Jahanam," kata dia. Allahu Akbar. Saya pikir nama Saiful Anam, panggil Anam. Ya Allah. Kita hari ini, malam ini belajar bagaimana kehidupan Nabi, bagaimana ibadahnya Nabi, bagaimana akhlak Nabi, dan bagaimana kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak PJ, Nabi itu pemimpin Madinah. Yang ada di Madinah bukan cuma umat Islam. Yang ada di Madinah pada masa itu ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Majusi, bahkan ada orang yang tidak beriman kepada Allah. Apakah Nabi mengusir mereka dari Madinah? Tidak. Tapi dengan perjanjian, kata Nabi, yang kita sebut dengan Sahifatul Madinah atau Piagam Madinah. Salah satu poin dan isi perjanjian adalah umat Islam tidak boleh menyakiti orang Yahudi. Yahudi tidak boleh menyakiti umat Islam. Nasrani tidak boleh menyakiti umat Islam, dan Nasrani pun tidak boleh menyakiti yang Yahudi. Ditulis perjanjian. Persoalan hidup di Madinah, hidup berdampingan, membangun bersama-sama. Artinya dalam hal keagamaan, kata Nabi, yang Islam kembali kepada Quran, yang Yahudi kembali kepada Tauratnya, yang Nasrani kembali kepada Injilnya. Tapi dalam membangun kehidupan masyarakat, mari kita bersama-sama, kata Nabi. Ternyata nasionalisme sudah dibangun oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memimpin kota Madinah. Apakah Nabi tegas? Iya. Maka Pak PJ harus memimpin dengan tegas, jujur dan berani. Berani menegakkan hukum. Kalau salah, bilang salah. Kalau benar, tegakkan kebenaran. Siap Pak PJ? Insya Allah siap. Kalau tak siap, gantikan Haji Dedi. Takut tak siap? Allahumma sholli ala Muhammad.
Apa yang mau kita pikirkan, yang mau kita bangun, Pak? Ibadahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ibadah yang terbaik, karena Nabi adalah Nabi terbaik, kitabnya adalah kitab yang terbaik, dan umatnya, kita semuanya adalah umat yang terbaik dari umat Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Surga tidak akan dibuka kelak kecuali Nabi yang membukanya. Tidak akan dimasukin oleh siapapun kecuali Nabi pertama kali yang memasukinya. Umat yang lain tidak boleh masuk sebelum umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk pertama ke dalam surganya Allah. Kita dapat keuntungan, kita dapat privilege, kita dapat sesuatu yang sangat besar dari rahmat Allah. Maka Allah mengingatkan dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sudah berapa menit ceramah saya ini, Pak? Ini perasaan sudah lama sekali ini. 30 menit. Betul lah sikit Pak Kiai. 30 menit. Ini salah jam nampaknya nih. Bung Tomo, berapa menit sudah? Sudah 1 jam. 30 menit. Serius Pak. Berapa menit lagi ya? Saya kasihan ibu-ibu sudah mulai terkantuk-kantuk yang di belakang tuh. Saya malam ini lagi-lagi dihadapkan dengan ibu-ibu. Sesuai dengan cerita kita tadi malam Pak Kiai. Makhluk paling membingungkan di atas dunia ini adalah perempuan. Betul Pak? Betul enggak? Makhluk yang paling membingungkan di atas bumi ini adalah uang suami uang. Bu, uang suami uang. Uang istri uang. Baik, uang istri uang. Uang suami uang. Tuh, dengerin Pak. Siapa yang tidak percaya kalau PJ kita ini tinggi, gagah, ganteng, hebat, berwibawa, nyampaikan kata sambutan, diam semua. Siapa yang sambutan? Pak PJ, diam. Itu ketika jadi PJ Pak. Pulang ke rumah, buka semua, pakai lie detector, tes kebohongan. Coba ibu-ibu di dunia itu sama insya Allah. Tanya sama istri saya yang sebelah ibu baju yang kerudung hitam. Ada istri saya di situ, saya bawa terus kemana-mana itu. Karena saya tidak bisa hidup tanpa dia ibu. Ceritanya bual dulu lah malam nilai ya. Saya dijulukin sama teman-teman. Siapa yang diundang? Ustadz Zain Muhsin. Oh, penutur sejarah terbaik di Kalbar. Singa podium Kalimantan Barat. Itu di podium. Balik ke rumah, depan pintu cucok meong. Ditanya sama istri, kenapa malam? Ya Allah Mi, baru jam 10. Kenapa malam? Baru jam. Masuk saya. Suatu hari saya pernah nyimpan uang 300.000 Pak. Saya pengen ngetes kesaktian istri saya yang namanya perempuan. Boleh dicoba Pak PJ nanti. Saya lipat uang 300.000, saya masukin ke sini. Dengan harapan ya Allah mudah-mudahan istri saya tidak tahu kalau saya nyimpan uang 300.000, besok saya nak ngopi dengan tim. Simpan di sini. Cerita jam 1 malam saya pulang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mi. Pelan suara saya Pak. Umi. Assalamualaikum. Tinggi dia. Waalaikumsalam. Deg-degan saya Pak. Ya Allah, mungkin ini lagi tes sakaratul maut ini. Ada apa? Kenapa jam 1 baru pulang? Ini ketemu sama Bang Andi nih. Oh. Ya. Pejam mata tapi tangan begini. Duit. Kira-kira begitu ya Pak PJ? Enggak ya? Ini saya guyon saja Pak.
Nah, saya simpan peci saya dengan harapan, ya Allah mudah-mudahan peci ini tidak ketemu istri. Alhamdulillah nggak ketemu. Tapi subuh saya dibangunin. Sudah sholat Bi? Sudah. Bangun. Sudah sholat? Bangun. Sudah sholat nih? Bangun. Bangun saya. Ada apa? Rupanya sudah pegang songkok saya sama uang 300.000. Ini uang apa? Kata istri saya. Ini uang apa? Saya bilang ini uang naas. Uang apa? Uang naas. Kenapa uang naas? Sudah saya simpan baik-baik masih ketemu. Berarti kan naas namanya. Bapak nak bual macam mana pun tak bisa bual depan istri kita, Pak. Betul, Bu? Dulu masa Nabi ada seorang perempuan yang datang minta izin kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam sejahtera bagimu ya Rasulullah. Ya, ada apa ibu? Bolehkah saya bertanya satu hal ya Rasul? Boleh. Ini dengerin baik-baik ibu. Perempuan ini bertanya kepada Nabi, ya Nabi, bolehkah saya mengambil uang suami saya tanpa izin? Boleh enggak, Bu? Boleh enggak? Kata ibu, boleh enggak? Boleh tuh, Pak. Nabi bertanya, kenapa enggak minta izin? Kenapa harus mengambil dengan cara tidak minta izin? Suami saya itu ya Nabi pelit. Orang kayong kata kedekot. Selain kedekot apa ge? Bakhil masin apa ge? Pak Sekda, selain itu apa ge? Medit. Ada ge, Pak? Gakam tuku. Ada gakam tuku dah habis lagi dah, Pak. Macam ni gakam tu. Betuku dia. Jadi kata Nabi, ambillah secukupnya untuk kebutuhanmu dan anakmu. Secukupnya untukmu dan kebutuhan anakmu. Walaupun tidak minta izin, boleh. Untungnya masa itu, Pak, belum ada skincare. Belum ada perawatan kulit sama wajah. Coba kalau ibu ini nanya lagi sama Nabi, Nabi, bolehkah saya minta tambahan uang kepada suami? Untuk apa? Perawatan kulit. Aman kita, Pak. Karena masa itu tidak ada perawatan kulit. Bisa dibayangkan kalau masa itu ada. Dan pertanyaan ibu-ibu di masjid ini sama dengan itu. Maka sekarang ibu, mari kita membangun kehidupan ibadah dalam keluarga. Sebagaimana kehidupan ibadahnya Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Nabi salat, istrinya Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah meninggalkan beliau. Ketika Rasulullah ibadah, istrinya selalu mengikutinya. Alangkah indahnya jika besok subuh di Masjid Usman Al-Khair ini, masjid yang begitu indah dan begitu megah ini, mungkin satu-satunya di Kalimantan Barat ini ya, yang ada di tepian laut ini, luar biasa ini. Besok subuh kita datang sholat berjamaah ke masjid, istri kita mengikuti dari belakang kita. Maka insya Allah kelak ketika masuk surga, kita di hadapan Allah pasti bersama istri kita tercinta. Allahumma sholli ala Muhammad. Alangkah bahagianya sebuah rumah tangga jika di dalamnya mencontoh kehidupan rumah tangga Nabi dalam hal ibadah. Nabi tidak pernah meninggalkan ibadahnya. Bahkan Rasulullah selalu sholat berjamaah. Rasulullah tidak pernah meninggalkan membaca Al-Quran. Dan dalam kehidupan sosial masyarakat, Nabi adalah orang yang sangat dermawan, selalu senang berbagi kepada sesama. Tidak sedikit pun di antara orang-orang yang hidup bersama Nabi selalu bercerita tentang kedermawanan Nabi. Maka tentu kita hanya berharap setelah peringatan Maulid Rasul Muhammad SAW ada semangat yang baru, ada spirit yang baru. Pembaruan itu penting karena Islam adalah agama pembebasan, membebaskan manusia dari penyembahan terhadap sesama makhluk, tapi kemudian diarahkan kepada penyembahan kepada satu Tuhan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebelum turunnya Rasulullah,
sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, masyarakat Arab jahiliyah yang ada di Makkah dan sekitarnya hanya menyembah kepada patung dan berhala. Itu mulai dari Lata, Uzza, Manat dan Hubal. Masyarakat Arab pada masa itu mempercayai tentang animisme, percaya kepada kekuatan gaib, menyembah jin, menyembah syaitan dan seterusnya. Masyarakat Arab pada masa itu timbul dinamisme, menyembah kepada benda. Yang disembah adalah gunung, yang disembah adalah bulan, yang disembah adalah matahari sebagian, yang disembah adalah bintang gemintang. Tetapi ketika Rasulullah Muhammad SAW datang, Rasulullah menyatakan, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun." Sesungguhnya aku ini kata Nabi adalah manusia yang sama seperti kalian, akan tetapi Allah menurunkan wahyu kepadaku, mengajarkan dan mengajak kepada kalian untuk kembali kepada Tuhan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ilahukum, Tuhan kalian semuanya, ilahun wahidun, Tuhan yang maha tunggal, yang tidak bisa disekutukan dalam bentuk apapun. Yang kedua, Rasulullah SAW membangun kehidupan sosial yang harmonis. Nabi mengajarkan kebersamaan, yang kaya dibersaudarakan dengan yang miskin. Nih para pejabat-pejabat daerah, mulai dari anggota DPRD, Pak Sekda, kemudian Pak PJ, kemudian para SKPD dan seterusnya. Saya tidak paham itu Pak. Mari bersama-sama membangun kehidupan keagamaan yang lebih baik. Kalau kehidupan keagamaan itu sudah baik dan akan turun sebuah perkara dari Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaikum barakatin minas samai wal ard. Seandainya penduduk Kayong Utara ini, kata Allah, beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaikum barakatin minas sama, maka niscaya Allah akan membukakan pintu berkah dari langit. Air yang hujan jadi berkah, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik. Ini luar biasa. Barusan saya sama Bang Andi disuguhkan durian Kayong. Masih ada ke Bang Andi? Yang belum menyuguhkan saya durian cuma Pak PJ. Mungkin besok pagi Pak PJ. Kalau ke Nazril sudah sering. Apa kata Allah? Walau anna lil qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Pintu barakah Allah buka di langit, pintu barakah Allah tumbuhkan di bumi. Tumbuh-tumbuhannya subur, sawitnya tumbuh subur, sawitnya mahal, barokah. Ada petani sawit Pak? Ada ya? Yang pergi melaut, sebelum pergi melaut laporan dulu sama Allah. Yang punya laut siapa? Yang menciptakan laut siapa? Yang punya ikan di laut siapa? Allah. Pergi melaut jam berapa? Pergi melaut jam berapa? Jam 5. Kalau pergi melaut jam 5, bangun jam 4 tahajudan dulu, setengah 5 sholat subuh, laporan sama Allah. Ya Allah, hambamu yang bernama Fulan bin Fulan ini ya Allah datang menghadapmu ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah, bukakan pintu rezekimu ya Allah. Allah mengabulkan, Allah bukakan pintu itu, ikan datang semua, mulai ikan julong-julong sampai ikan paus sama lumba-lumba datangan Bapak. Yang penting bukan puake, datang semua karena janji Allah. Masih ada ikan julong-julong ya? Ikan gendes-gendes masih? Allah turunkan itu. Kalau Pak PJ-nya sudah bertakwa kepada Allah, kalau Pak PJ sudah bertakwa kepada Allah, Allah bukakan pintu kebaikan untuk Pak PJ. Pak PJ akan memimpin dengan jujur, adil dan amanah, sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, sesuai dengan undang-undangnya. Kalau penduduk negeri ini beriman kepada Allah semuanya, anggota DPRD-nya juga bertakwa kepada Allah. Anggota DPRD yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan pemimpin-pemimpin yang jujur, adil dan amanah. Keluarganya bahagia, walaupun kaya tidak, walaupun miskin tidak, tapi yang penting kehidupannya bahagia.
Kalau hidup bahagia, susah tidak akan mendekat. Apakah syarat bahagia itu harus kaya? Tidak. Apakah syarat bahagia itu harus bertumpuk-tumpuknya harta? Tidak. Justru dengan bertumpuknya harta kadang menjadi masalah. Dulu saya pakai sepeda motor aman, tenang. Hanya dengan modal 30.000 saya bisa keliling Pontianak. Lama-lama saya berdoa dengan Gusti Allah, ya Allah, lama saya ni jalan Pontianak, malu dengan tetangga cuma pakai sepeda motor, boleh tak saya minta mobil? Saya paksa Allah kirimkan mobil. Tak lama 1 tahun pening pusing kepala, mobil rusak pening lalat. Nanya dengan bini ni ada duit tak ada. Tanya dengan bengkel berapa pak? 3 juta. Mulai makin pening. Dulu Pak PJ Bupati ini hanya ASN biasa, berangkat pagi jam 8, pulang jam 4, aman. Lama-lama berdoa kepada Allah, ya Allah bukakan pintu rezekimu, ya Allah bukakan pintu barakah, saya pengen nak lebih dari ini. Lama-lama kemudian naik jabatan, mulai pusing pening 7 keliling, lebih pening lebih pusing, agak jadi PJ Bupati anggaran tak ada. Betulkah Pak PJ? Tak ada Pak Kiai. Masa sih sekelas PJ nggak ada? Tak ada. Dulu sebagai rakyat biasa aman tentram, rezeki biarpun sedikit tidak masalah. Berdoa sama Allah, Bung Tomo, ya Allah pengen rasa nak macam kawan-kawan yang lain, ya Allah pengen saya jadi anggota dewan. Allah kirimkan itu, nih Bung Tomo nikmati dulu jadi anggota DPRD dari fraksi itu, dari Kepulauan Maya. Modal berapa modal Bang? Udah balik modal belum? Nampak belum nih Bang. Mohon maaf Pak PJ ya. Haji Dedi di tempat lain pun sama berdoa pada Allah, ya Allah lama betul saya tinggal di Sungai Jawi. Sama jamaah Al-Falah gitu ya. Berdoa sama Allah, ya Allah kabulkan doaku, ya Allah sampaikan hajatku, ya Allah pengen rasanya sama dengan kawan yang lain. Saya pengen jadi anggota DPRD Kabupaten Kayong. Allah baik. Nih Bung Dedi, aku kirimkan sesuai dengan permintaanmu, kata Allah. Tapi ingat kata Allah, hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah Bung Tomo, apakah Pak Dedi menyangka bahwa kalian dibiarkan saja oleh Allah setelah mengatakan aku beriman kepadamu, ya Allah, jadi pejabat beriman, kemudian ya Allah selamatkan aku dari jabatan ini, selamatkan aku dari fitnah jabatan ini. Apakah kalian mengira tidak akan diuji oleh Allah? Diuji. Baru jabat PJ 2 minggu sudah pening, sudah pusing. Kunjungan langsung ditodong sama rakyat, Pak jalan belum bagus. Kata Pak PJ, jangankan jalan rumah kau, rumah aku pun masih bolong-bolong semua. Dah cukup, sampai di sini saja. Terakhir kata Allah, walakin kadzabu, tetapi mereka mendustai itu, kata Allah. Mereka mendustai ajaran, mereka mendustai Quran, mereka mendustai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadnahum bima kanu yakdzibun. Kemudian pelan-pelan kami turunkan siksa di antara mereka. Semoga Allah menjauhkan kita dari semuanya itu, dan mari kita bersama-sama membangun kehidupan Kabupaten Kayong Utara ini lebih baik, dan pada akhirnya akan menjadi tanah yang penuh dengan kebaikan dan berkah dari sisi Allah, menjadi kabupaten yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di dalam naungan ridha Allah dan di dalam syafaatul uzma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kalau anaknya pengen jadi anak salih, anak pintar, jangan lupa didoakan. Dan ada doa khusus dari Nabi, saya sampaikan untuk ibu. Mulai besok anaknya yang masih dalam pendidikan, bapak juga boleh pegang ini ubun-ubun anaknya. Dan itu doa dari Nabi yang didoakan kepada Sayyidina Abbas, kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas.
Sahabat Abdullah bin Abbas itu sepupu Nabi. Sebab ayahnya Abbas itu adalah saudara kandung dari ayah Nabi yang bernama Abdullah. Apa doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Boleh ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nabi memegang kepalanya sahabat Abdullah bin Abbas, dan itu doa Nabi ini ma'thur dan boleh diamalkan siapapun. Insya Allah Allah jadikan anaknya anak yang cerdas, yang alim, pintar di bidang Al-Quran dan ilmu hadis. Insya Allah itu untuk anak. Kalau untuk suami, ayat kursi 41 kali. Belum sembuh Ustaz? Dah gampang. Tolong kirimkan foto 3x4 yang ada warnanya. Nanti kita tempel di surat Yasin. Terima kasih para tuan guru, kepada Kiai Nazrul Ijar, kepada Kiai Abu Amin, kepada Pak PJ. Mohon maaf Pak PJ, ini sudah gurau-gurau nih Pak PJ. Saya dari tadi gurau dengan Pak PJ. Tapi yang bagian seriusnya itu yang bagian amplop saja Pak PJ ya. Jangan diambil hati Pak PJ, saya cuma gurau saja. Para anggota dewan, Pak Sekda, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, para kiai, para ulama dan kaum muslimin. Semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan kelak di hadapan Allah ketika bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.